Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Syarif. Saya akan menjelaskan poin-poin dari materi pertemuan keempat. Poin ke-1 yaitu macam-macam objek psikologi perkembangan. Yaitu 1. Objek material. Objek material adalah sesuatu yang dibahas, dipelajari, atau diselidiki, atau suatu unsur yang ditentukan, sesuatu yang dijadikan sasaran pemikiran. Objek material mencakup apa saja, baik hal konkret, kerohanian, nilai-nilai, maupun ide-ide. Objeknya yaitu manusia. Yang kedua, ada objek formal. Objek formal adalah cara memandang, cara meninjau yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap objek materialnya, serta prinsip-prinsip yang digunakannya. Objek formal juga digunakan sebagai pembeda ilmu yang satu dengan ilmu yang lain. Psikologi, antropologi, sosiologi, dan lain-lainnya. Objeknya yaitu dari segi tingkah laku manusia, objek tersebut bersifat empiris atau nyata, yang dapat diobservasi untuk memrediksi, menggambarkan sesuatu yang dilihat. Caranya melihat gerak-gerik seseorang, bagaimana ia melakukan sesuatu dan melihat dari matanya. Poin kedua, ada macam-macam metode psikologi perkembangan. Macam-macam metode psikologi perkembangan ada 5, yaitu 1. Metode eksperimen. Yang kedua, ada metode pengamatan observasi. Yang ketiga, ada metode survei. Yang keempat, metode tes. Dan kelima, metode riwayat kasus. Poin ketiga yaitu deskripsi penelitian dari masing-masing metode psikologi perkembangan. Yang pertama, metode eksperimen. Metode ini sebenarnya dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar laboratorium. Metode ini lebih banyak digunakan untuk menyelidiki besaran pengaruh dari suatu penelitian yang diuji cobakan. Nah, yang kedua ada metode pengamatan atau observasi ya. Metode ini secara langsung mengamati terhadap sesuatu yang diteliti, baik perilaku binatang maupun manusia. Yang ketiga ada metode survei. Metode ini menggunakan kuesioner atau wawancara dalam ukuran sampel besar untuk mengetahui informasi, seperti pendapat politik, pemilihan para konsumen, dan sebagainya. Yang keempat ada metode tes. Metode ini digunakan untuk mengukur segala jenis kemampuan, seperti minat, bakat, sikap, maupun tes prestasi belajar. Yang kelima ada metode riwayat kasus. Metode penelaahan riwayat hidup secara ilmiah dikenal sebagai riwayat kasus, merupakan sumber data yang penting bagi para ahli psikologi dalam mempelajari setiap individu. Nah, yang poin keempat ada kelebihan masing-masing metode. Yang pertama, kelebihan metode eksperimen. Kelebihannya yaitu siswa dapat belajar melalui pengalaman langsung, memperkaya pengalaman dengan hal-hal yang bersifat objektif dan realistis, dan dapat mengembangkan sikap ilmiah siswa. Nah, yang kedua ada kelebihan metode pengamatan observasi, yaitu perilaku yang muncul benar-benar mewakili kejadian yang sebenarnya, karena hal itu terjadi secara alamiah. Ada kelebihan metode survei. Kelebihannya yaitu penelitian survei biasanya melibatkan pengambilan sampel dalam jumlah yang sangat besar. Biaya survei relatif murah ditinjau dari banyaknya sampel yang diambil, terutama jika menggunakan angket yang dapat dikirimkan melalui pos atau internet. Yang keempat ada kelebihan metode tes, yaitu lebih akurat karena tesnya berulang-ulang mengalami revisi dan penelitiannya bersifat objektif. Yang kelima ada kelebihan metode riwayat kasus, yaitu studi kasus dapat mengungkapkan hal-hal yang spesifik, unik, dan hal-hal yang amat mendetail. Nah, poin kelima yaitu kekurangan masing-masing metode.
Yang pertama, kekurangan metode eksperimen, yaitu objek yang hidup sangat bervariasi dan tidak semua gejala kejiwaan dapat diteliti secara eksperimen. Situasi di dalam laboratorium tidak wajar, gejala-gejala kejiwaan sukar diukur secara ekstrak. Yang kedua, ada kekurangan metode pengamatan, observasi, yaitu perilaku observasi tidak wajar bila merasa dirinya diamati, karena observer harus mengatur agar situasi tidak normal. Pencatatan tidak menyolok. Metode ini sebagai pelengkap metode lain. Yang ketiga, ada kekurangan metode survei, yaitu harus memastikan responden yang dituju akan memberikan respon. Membutuhkan administrasi yang stabil untuk mengumpulkan data yang lebih panjang. Yang keempat, ada kelemahan metode tes, yaitu mengukur satu aspek data memerlukan jangka waktu yang panjang karena harus dilakukan berulang-ulang dan hanya mengukur keadaan siswa pada saat tes itu dilakukan. Yang kelima, ada kekurangan metode riwayat kasus, yaitu studi kasus sering dipersoalkan dari segi validasi, reliabilitas, dan generalisasi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.